Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Abdul Hamid, NPM 20001010027 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Menganalisis Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Jadi abstraknya saja, kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek, predikat, dan intonasi yang menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dalam makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa tulis yang dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Penetapan struktur bukanlah semata-mata gabungan atau rangkaian kata yang tidak mempunyai kesatuan bentuk lengkap dengan makna. Menunjukkan sebuah kalimat harus mengandung pokok pikiran yang lengkap sebagai pengungkapan maksud penutur. Sesungguhnya yang menentukan suatu kalimat bukan banyaknya kata yang menjadi unsurnya, melainkan intonasi. Setiap kali satuan kalimat dibatasi oleh adanya yang disertai nada akhir turun atau naik. Dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dengan suara naik atau turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya kesatuan inflasi, bunyi atau proses fonologi lainnya. Jadi kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan karena dengan perantara kalimatlah seseorang baru dapat menyampaikan maksudnya secara lengkap dan jelas. Satuan bentuk bahasa yang sudah kita kenal sebelum sampai dan tataran kalimat adalah kata, misalnya tidak, dan frase atau kelompok kata, misalnya tidak tahu. Kata dan frase tidak dapat mengungkapkan suatu maksud secara lengkap dan jelas. Jika kata dan frase itu sedang berpaparan, kalimat minor, untuk dapat berkalimat dengan baik perlu kita pahami terlebih dahulu struktur dasar kalimat. Pada dewasa ini orang tidak tahu cara membedakan antara kata, frase, dan kalimat. Oleh karena itu, penulis lewat makalah ini dapat memberikan gambaran tentang kalimat. Ya, jadi rumusan masalah saya ada pengertian tentang kalimat, menganalisis kalimat berdasarkan fungsi, kategori, dan peranan. Pengertian kalimat, seperti kita ketahui bahwa itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan bentuk dan lapisan yang dinyatakan oleh lapisan bentuk tersebut. Bentuk bahasa terdiri dari atas satuan-satuan yang dibedakan menjadi dua satuan, yaitu satuan fonologi dan satuan gramatikal. Satuan fonologi meliputi fonem dan suku, sedangkan satuan gramatikal meliputi wacana, kalimat, klausa, frase, dan morfem. Analisis kalimat berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan hubungan frase lain ada di kalimat tersebut. Fungsi ini di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat demikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan membentuk sebuah struktur. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri atas sebuah subjek dan predikat. SP, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat pelengkap, subjek, predikat, objek, keterangan, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Ciri-ciri subjek yang dimaksud dengan subjek adalah suatu yang dianggap berdirinya sendiri dan tentangannya diberikan suatu. Kalau ciri-ciri predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang suatu yang berdiri sendiri dan menuruti ahli. Predikat kalimat biasanya berupa frase verbal atau frase adjektifal. Predikat merupakan unsur klausa yang selalu ada dan merupakan pusat klausa karena memiliki hubungan unsur-unsur lainnya, yaitu SO dan K. Sakri mengatakan bahwa predikat itu sebagai puncak kerja yang menduduki jabatan uraian dan menyatakan tindakan perbuatan. Selain itu, Superman juga memberikan penjelasan predikat dengan menyebutkan ciri-ciri atau penanda formal predikat tersebut, yaitu penunjuk aspek, kata kerja bantu, kata penunjuk modal, dan kata keterangan lain.
Ciri-ciri objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya ditutup oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek selalu diletakkan setelah predikat. Dengan demikian, objek dapat dikenali dengan perhatian. Ya. Dan kalau analisis kalimat berdasarkan kategori, di sini saya akan menjelaskan analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Menurut Verhaar 1996 mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebutkan kelas kata seperti nomina, verba, adjektif, adverbia, adversia, artinya, profesi atau posisi. Dan Alwi 1998 membagi kelas kata ke dalam 5 kelas. Kata tersebut adalah kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan kata tugas. Dan analisis kata berdasarkan peran, di sini analisis kata berdasarkan peran mengacu pada makna, pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Dan menurut Verhaar mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna, gramatikal, dan sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini dapat diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Makna pengisian unsur-unsur fungsional kalimat dapat diuraikan sebagai berikut. Makna unsur pengisian subjek. Ramlan mengemukakan beberapa kemungkinan makna unsur pengisi S, yaitu menyatakan pelaku, menyatakan alat, menyatakan sebab, menyatakan hasil, menyatakan tempat, menyatakan jumlah. Makna unsur pengisian predikat. Ramlan mengungkapkan bahwa maka unsur pengisian predikat adalah menyatakan perbuatan, menyatakan keadaan, menyatakan pengenalan, menyatakan keberadaan. Makna unsur pengisian objek. Menyatakan penderitaan, menyatakan tempat, menyatakan alat. Makna untuk pengisi pelengkap. Menyatakan penderitaan dan menyatakan alat. Makna untuk pengisian keterangan. Menyatakan tempat, menyatakan waktu, menyatakan acara, dan menyatakan alat dan sebab. Kesimpulannya, setiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkan dengan kata frasa yang lain yang ada di dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frase dalam sebuah kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur ini terdapat dalam sebuah kalimat, akan tetapi kalimat unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam satu kalimat. Kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Hal ini senada dengan pendapatan Verhaar yang mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebutkan kelas kata seperti nomina, verba, adjektif, adverbia, posisi, artinya perosisi atau posposisi. Dalam buku Tata Buku Bahasa Indonesia Alwi 1998 membagi kelas kata ke dalam 5 kelas. Kelas kata tersebut adalah I, kata benda nomina, II, kata kerja verba, III, kata dan kata keterangan. Bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatika atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peranan ini dapat diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Ya. Jadi itulah penjelasan atau presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.